Halo, perkenalkan saya Freddy Yosia Tapubolon dengan NIM 021 90005, program studi Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam hal ini saya akan membahas apa itu koperasi simpan pinjam, yang dimana hal ini adalah tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan D dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Napitubul. Sebelum kita masuk ke pembahasan, eh, ruang lingkup pembahasan kita yaitu apa itu koperasi simpan pinjam, kelebihan dan kekurangan koperasi simpan pinjam, dasar hukum dari koperasi simpan pinjam, kegiatan koperasi simpan pinjam itu seperti apa, hal yang harus diperhatikan koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatannya itu apa saja, dan tujuan dari koperasi simpan pinjam, dan yang terakhir kita akan sedikit membahas sebuah kasus Indosuria yang sempat heboh. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan dan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Adapun usaha simpan pinjam ini yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi simpan pinjam pun didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, yang nantinya pengesahan tersebut berlaku sebagai izin usaha. Jika kita lihat, eh, pendirian koperasi ini hampir mirip dengan pendirian perseroan, di mana perlu pengesahan dari pejabat yang berwenang, seperti pejabatnya itu seperti PPAT. Nah, apa yang dimaksud dengan koperasi primer? Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer. Jadi eh, koperasi sekunder itu didirikan oleh gabungan dari 3 koperasi primer yang menggabungkan diri membentuk suatu koperasi baru. Sehingga jenis koperasinya itu koperasi sekunder. Eh, Masuk pembahasan yang kedua, yaitu kelebihan dari koperasi simpan pinjam. Ada beberapa kelebihan dari koperasi simpan pinjam ini, yang yaitu syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman yang lebih ringan, proses pencairan dana lebih cepat dan mudah, pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi dan website, kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan, tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabah. Tadi beberapa kelebihan yang didapatkan sebagai anggota dalam KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Eh, Syarat-syarat ini lebih ringan dari bank, dan kita juga akan membahas kekurangan koperasi simpan pinjam. Ada beberapa kekurangannya, yaitu rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi, tenornya terbilang singkat, terdapat biaya tambahan, keamanannya tidak sekuat bank,
Plafon pinjaman biasanya lebih kecil dari bank. Seperti pada umumnya terdapat kelebihan, terdapat juga kekurangan. Dasar hukum koperasi simpan pinjam, landasan hukum dari usaha koperasi simpan pinjam ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kedua peraturan tadi adalah dasar hukum dari koperasi simpan pinjam. Dan selanjutnya, kegiatan koperasi simpan pinjam itu seperti apa? Terdapat tiga kegiatan koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan yang terakhir, menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam. Nah, maupun koperasi primer atau koperasi sekunder, kegiatannya itu hanya tiga, yaitu menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi pinjaman. Yang berikutnya yaitu hal yang harus diperhatikan koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatan. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan, dan dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real. Sama pada halnya di perbankan, koperasi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatannya. Wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan adalah hal yang harus diperhatikan juga oleh koperasi simpan pinjam. Dan koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor real, yaitu suatu usaha yang memang bergantung langsung pada perkembangan ekonomi pada saat itu. Yang berikutnya kita akan membahas tujuan dari adanya koperasi simpan pinjam. Tujuan dari koperasi simpan pinjam untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk tujuan tersebut, koperasi simpan pinjam harus menyelenggarakan aturan terkait peran pengurus, pengawas, manajer, serta rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat mengambil keputusan tertinggi, pemberi nasihat, dan penjaga berkesinambungannya organisasi, dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Peran pengurus, pengawas, manajer, serta rapat anggota ini harus terlaksana dengan sesuai peraturan yang ada demi tujuan demi tercapainya tujuan dari koperasi simpan pinjam. Nah, masuk ke pembahasan suatu kasus itu eh, kasus Indosuria. Kita akan membahas sedikit kronologis singkatnya. Kronologis singkatnya itu tergiurnya banyak pihak menanamkan uangnya di koperasi simpan pinjam Indosuria karena dijanjikan bunga tinggi yakni 9% sampai 12% per tahun. Nilai bunga itu bahkan lebih tinggi dari deposito bank konvensional yang berkisar antara 5 sampai 7%. Gelagat kejahatan dalam pengelolaan kas koperasi simpan pinjam Indosuria sebenarnya sempat mencuat pada 2018. Saat itu Kementerian Koperasi dan UKM atau yang biasa disebut Kemenkop UKM pernah menjatuhkan sanksi administratif karena disebut terdapat indikasi penyimpangan pada koperasi simpan pinjam Indosuria. Nah, salah satu kejanggalan yang terjadi adalah koperasi simpan pinjam Indosuria tidak menyampaikan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan pada tahun 2019. Padahal semestinya laporan itu disampaikan pada kuartal ke-1 pada 2020. Kemudian pada 10 Februari 2020 terjadi gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah. Lalu pada 24
Februari 2020, sejumlah nasabah menerima surat dari Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan. Beberapa nasabah kemudian mulai membongkar permainan di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Salah satunya adalah status mereka yang menanamkan uang di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Ternyata untuk menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosuria, para peserta harus menyetor simpanan wajib sebesar 20 juta dan simpanan pokok sebesar 500.000 setiap bulan. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria juga memanipulasi informasi produk investasi yang dibuat seolah-olah menyerupai deposito kepada peserta guna menarik nasabah. Padahal mereka berbentuk koperasi. Sejumlah nasabah yang tidak bisa menarik dana mereka akhirnya melaporkan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polisi Republik Indonesia. Eh, Mengenai kasus Indosuria, Indosuria tadi, eh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, itu eh, modus yang ditawarkan oleh Indosuria adalah deposito bunga yang tinggi, melebihi dari bunga deposito bank konvensional. Hal ini tentu sangat tidak mungkin, mengingat besaran modal koperasi tidak sebesar modal bank konvensional. Yang berikutnya, selayaknya koperasi tidak boleh bergerak sebagai bank karena status badan hukum yang berbeda. Akan tetapi, Indosuria menghimpun dana dari masyarakat. Secara ideal, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria merupakan penyedia pinjaman untuk membantu anggota yang memerlukan modal dalam pengembangan usaha. Pendanaan dihimpun dari para anggota yang nanti akan disalurkan kembali kepada anggota. Himpunan tersebut disebut juga sebagai simpanan. Rendahnya faktor pengawasan internal pada Indosuria mengakibatkan terjadinya permasalahan. Sejatinya, tugas pengawas internal dalam koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, serta tidak hadirnya peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan koperasi juga menjadi pemicu dalam tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh koperasi. Fungsi pengawasan koperasi di sektor jasa keuangan oleh otoritas jasa keuangan baru bisa atau akan dapat dilaksanakan pada tahun 2025 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di peran OJK pada kasus Indosuria itu sangat sangat kurang, bisa dinyatakan tidak ada sebagai lembaga pengawas keuangan di koperasi. OJK lebih kuat di bidang perbankan. Eh, Berikut juga peran menteri dan lembaga pengawasan koperasi simpan pinjam dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan juga menjadi faktor yang penting. Indosuria dikatakan tidak melaporkan laporan keuangan dan rapat anggota tahunan. Seharusnya membuat lembaga ini lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap Indosuria. Tidak hanya perseroan terbatas yang ada RUPS di koperasi, juga ada rapat anggota dan laporan keuangan. Dalam Undang-Undang Koperasi juga tidak diatur mengenai pertanggungjawaban pidana, eh, hanya perbuatan-perbuatan yang ada untuk sebagai acuan koperasi. Nah, dalam Undang-Undang Koperasi, dengan tidak adanya pertanggungjawaban pidana, celah ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan dalam perkoperasian. Kasus Indosuria ini juga pada akhirnya diputus langsung oleh Mahkamah Agung, eh, menghukum bos koperasi simpan pinjam Indosuria
yaitu Henry Surya selama 18 tahun penjara. Adapun orang kepercayaan Henry Surya yaitu Jun Indra dihukum 14 tahun penjara. Mahkamah Agung menyatakan Henry Surya bersalah karena melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Henry Surya mencuci uang ke 30 perusahaan dan menerima feedback dari 15 perusahaan mencapai 2,5 triliun. Jadi uang nasabah yang dicuci oleh bos KSP ini dialirkan kepada 30 perusahaan milik Henry Surya atau yang di bawah Henry Surya. Mungkin itu saja hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.